Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita mencoba akan melanjutkan kajian hadis kita insyaallah di hadis yang ke-38. Sebelumnya mudah-mudahan akhwat semuanya dalam keadaan baik ya, dalam keadaan sehat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita bahas hadisnya. Di sini saya beri judul perhitungan saat sedekah. Hadisnya dari Abi Umamah bin Sahal bin Hunayf, bahwasanya dia berkata, kunna yauman fil masjidi julusan wa nafarun minal muhajirin wal ansar fa arsalna rajulan ila Aisyata liyasta'dhina fadakhalna 'alaiha qalat dakhala 'alayya sa'ilun marrah wa 'indi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فأمرت له بشيء ثم دعوت به فنظرت إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تريدين ألا يدخل بيتك شيء ولا يخرج إلا بعلمك قلت نعم قال مهلا يا عائشة لا تحصي فيحصي الله عز وجل عليك. Nah, kita lihat terjemahannya di sini. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Umamah. Jadi Abu Umamah bersama para sahabatnya ini menyampaikan, meriwayatkan bahwasanya kami pernah duduk-duduk bersama sekelompok sahabat dari kalangan Muhajir dan Ansor. Insyaallah antuna sudah paham ya, Muhajir dan Ansor itu apa? Muhajir itu adalah kaum muslimin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Adapun kaum Ansor itu adalah kaum yang menolong orang-orang yang sedang hijrah. Ya, jadi Ansor ini adalah penduduk Madinah, sedangkan Muhajir ini adalah penduduk Makkah. Nah, jadi ini sudah dipastikan mereka duduk-duduk di Masjid Nabawi ya, Masjid Nabawi bersama kaum Muhajir dan Ansor. Lalu kami mengutus seseorang kepada Aisyah untuk minta izin. Jadi mereka ingin masuk ke rumah Rasulullah ya. Lalu kami pun masuk menemuinya. Ini menemui Aisyah. Lalu Aisyah berkata, dan di sini Aisyah menyampaikan satu peristiwa. Itu. Jadi riwayatnya dari Abu Umamah, kemudian dari Aisyah, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dia bercerita, pernah suatu ketika seorang pengemis datang ke rumahku, ya, ke tempatku, maksudnya ke rumah Aisyah. Sementara di sisiku ada Rasulullah, dan pada saat itu ada Rasulullah juga. Artinya pengemis meminta ya, namanya juga pengemis ya. Jadi pengemis tadi meminta sesuatu kepada Aisyah agar diberikan sesuatu gitu ya. Kemudian aku pun menyuruh orang agar dia diberi sesuatu. Kemudian orang yang aku suruh itu aku panggil agar aku bisa melihat seberapa banyak yang dia berikan. Maka Rasulullah bertanya, rupanya kamu wahai Aisyah ingin agar tidak ada sesuatu pun yang memasuki rumahmu dan tidak pula keluar darinya kecuali dengan sepengetahuanmu. Kemudian Aisyah menjawab, oh iya tentu wahai Rasulullah gitu. Jadi sesuatu yang masuk atau yang keluar dari rumah Aisyah harus sepengetahuan Aisyah gitu. Kemudian beliau melanjutkan dengan sabdanya, tenanglah ya, tenanglah wahai Aisyah, mahlan ya Aisyah tadi ya. Kamu jangan menghitung-hitung pemberianmu, sehingga Allah pun akan menghitung-hitung pemberiannya kepadamu. Subhanallah ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Baik, dari terjemahan singkat ini insyaallah bisa dipahami bahwasanya
bersedekah itu adalah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah selama niat kita ikhlas, sedekah itu kepada siapa saja, maka akan mendapatkan pahala. Jadi sedekah itu tidak hanya kepada fakir miskin, bisa kepada teman kita, bisa kepada orang tua, bisa kepada keluarga, atau bisa kepada orang yang bahkan tidak kita kenal. Selama niat kita lillahi, maka insya Allah kita pun akan mendapatkan pahala, gitu ya. Nah, di sini karakter daripada seorang perempuan ada pada siapa? Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aisyah. Yaitu dikisahkan bahwasanya Aisyah itu ketika tadi menyuruh seseorang untuk memberi pengemis ya, pengemis tadi, dia panggil tuh yang disuruhnya tadi, ya, kira-kira dengan bahasa kita, tadi berapa kamu kasih gitu ya, si pengemis tadi gitu, berapa uang gitu ya, atau mungkin makanan apa yang tadi diberikan kepada si pengemis. Nah, ternyata Aisyah ini pengen tahu gitu ya, seberapa banyak atau apa yang sudah dikeluarkan untuk diberikan kepada si pengemis tadi. Dan hal itu ternyata ditegur oleh Nabi dengan mengatakan, tenanglah wahai Aisyah, kamu jangan takut gitu ya, jangan takut bersedekah, karena kalau kamu menghitung-hitung, atau dengan bahasa kita ya, kalau kamu perhitungan dalam bersedekah, maka subhanallah, Allah pun akan menghitung-hitung pemberiannya kepadamu gitu. Dan ini adalah sedekah sunnah ya, sedekah sunnah. Maka bagaimana dengan sedekah wajib gitu? Sedekah sunnah saja kita nggak boleh perhitungan saat mengeluarkan itu. Artinya kita keluarkan ya sudah keluarkan, nggak usah dihitung-hitung, nggak usah di ungkit-ungkit, apalagi diungkit-ungkit ya. Ini jauh jauh tentu dilarang oleh agama. Nah, di sini faidatul hadisnya. Targhibul mar'ah fis shadaqah. Secara khusus di sini ada anjuran bagi seorang wanita khusus untuk bersedekah. Di dalam hadis yang lain, tasaddaqna gitu ya. Bagi seorang wanita ini adalah karena Rasulullah pernah diperlihatkan bahwasanya penduduk neraka paling banyak itu adalah kaum wanita. Maka dengan khusus Rasulullah SAW ini memerintahkan kaum wanita untuk bersedekah ya. Kemudian yang kedua adalah tanfir min ihsa'il mar'ah lama tatasaddaqu bihi. Jadi ketika seorang ini bersedekah hendaknya tidak menghitung-hitung pemberiannya. Jadi jangan perhitungan lah ya ketika kita bertransaksi dengan Allah, karena sejatinya kita sedekah itu adalah bertransaksi ya dengan Allah. Jadi untuk akhirat itu jangan dihitung-hitung gitulah ya. Al jaza'u min jinsil amal. Jadi jaza itu adalah balasan ya dari sebuah amal atau ya aktivitas ya, amal, entah itu amal soleh atau amal keburukan, itu min jinsil amal, sesuai dengan yang dia kerjakan gitu. Jadi kalau sedekahnya ikhlas banyak, maka pahalanya pun juga banyak gitu. Nah, di sini man ahsat fi sadaqah uhsiya 'alaiha. Jadi siapa yang perhitungan ya, dalam sedekahnya, maka Allah pun juga akan ngitung-hitung gitu untuk orang itu. Jadi ketika dia pelit ya, maka Allah pun juga akan pelit padanya. Jawazu tahditsil mar'ati fi nafsiha bima fihi ibrah lil akharin. Bolehnya seseorang itu berbicara dengan seorang perempuan, maksudnya laki-laki berbicara dengan perempuan itu boleh jika ada ibrah atau mohon maaf, ini jawazu tahditsil mar'ah an nafsiha bima fihi ibrah lil akharin. Boleh seseorang itu membicarakan tentang dirinya. Jadi seperti Aisyah tadi membicarakan ya, kalau dibilang ini sesuatu yang enggak baik gitu ya, aibnya Aisyah, tapi di sini malah
disampaikan kepada orang lain. Kenapa? Karena ada ibroh, ada pelajaran di dalamnya ya, untuk orang lain agar tidak ditiru gitu ya, agar tidak ditiru. Kemudian yang terakhir di sini adalah tarku ihsa wa tuqsi ma tatasaddaq bihil mar'ah dalilun ala samahati nafsiha wa tayyibiha. Jadi hendaknya seseorang itu meninggalkan ihsa, perhitungan ya, dalam bersedekah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan sama hati nafsiha wa tayyibiha. Ini menunjukkan kebaikan hatinya ya, dan kelapangan hatinya. Jadi ketika seorang bersedekah dihitung ya, berapa yang keluar ya, kemudian berapa rupiah, atau mungkin kita menghitung, wah orangnya nih nggak baik sama kita ya, dikasihnya sedikit aja misalnya ya, atau orangnya nih nggak pernah nyapa, udah nggak usah dikasih, apalagi malah nggak dikasih ya. Ini satu hal yang tentu tidak baik. Artinya ketika seseorang itu loyal gitu ya bahasa kita, dia baik tanpa perhitungan ketika memberi, maka ini menunjukkan kebaikan hatinya dan kelapangan hatinya, meskipun dia memberi kepada orang yang sama sekali tidak pernah berbuat baik kepada dirinya. Maka ini jauh ya, menunjukkan bahwa betul-betul seseorang tersebut adalah orang yang berlapang hati. Nah, ini kesimpulannya ya, anjuran bersedekah khusus secara khusus bagi para wanita. Dalam hadis yang lain Rasulullah pernah berbicara ya kepada para wanita al-muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha. Wahai para wanita muslimah, janganlah kalian sekali-kali menganggap remeh pemberiannya kepada tetangganya. Jadi jangan meremehkan pemberian kita ya sebagai seorang muslimah kepada tetangga rumah, mungkin ya, tetangga kos-kosan ya, tetangga teman ya, atau siapapun itu. Jadi dalam hadis bahkan walaupun hanya berupa firsina ya, di sini hadisnya adalah firsina syatin, kuku kambing. Kuku kambing maksudnya adalah kaki ya, kaki kambing. Jadi mungkin bisa dimasak gulai atau diapain ya, di sate dan lain sebagainya. Ini mungkin bagi sebagian orang adalah hal yang remeh ya, tapi Rasulullah menyampaikan di sini la tahqirannah, jangan kamu meremehkan ya, perbuatan baik meskipun itu hanya sedikit gitu. Kemudian balasan akan suatu amal sesuai dengan amalan yang dikerjakan ya, tidak perhitungan dalam bersedekah menunjukkan kebaikan hati seseorang. Baik gitu ya untuk hadis kali ini. Hadisnya panjang tapi poinnya sederhana ya, poinnya sederhana, bisa kita pahami, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semuanya supaya kita bisa mengamalkan. Karena tentu sedekah ya tanpa perhitungan itu ya sulit bagi sebagian orang ya, khususnya mungkin bagi mereka yang mungkin ekonomi pas-pasan gitu ya. Gimana caranya nih supaya antara sedekah dan kebutuhan bisa berjalan bersama? Artinya boleh nggak nih berhitung-hitung ya. Perhitungan di sini maksudnya itu pelit ya, bukan berarti misalnya kita berhitung kira-kira cukup nggak gitu. Nah kalau itu bukan perhitungan, tetapi lebih ke prioritas ya, kita mengutamakan kebutuhan yang pokok ya, karena sedekah itu kan sunnah, tentu setelah yang wajib dulu, seperti nafkah ya, nafkah untuk keluarga itu adalah satu yang wajib, maka itu didahulukan. Nah itu prioritas, insya Allah tidak termasuk dalam kategori hitung-hitungan di sini ya, atau perhitungan di dalam hadis ini ya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya rezeki yang baik, sehingga kita pun juga bisa menyalurkannya kembali ya, khususnya di sini adalah rezeki berupa mal atau harta ya, sehingga kita pun bisa bersedekah tanpa perhitungan kepada orang lain. Barakallahu fikum, kita cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.